Hai guys, Nah, hari ini aku mau tanya-tanya dia nih lebih dalam lagi karena aku juga baru di konten ini nih bisa nanya-nanya sama dia karena biasanya juga kita ya paling ngobrol apa sih cuman gitu-gitu doang gitu. Kali ini aku pengen tahu banget nih dari lubuk hati dia yang paling dalam. waduh, berat kayaknya pertanyaannya berat nih. Kamu mau nanya Iya apa sih? dong, iya dong. Aku pengen tanya yang pertama. Menurut kamu menikah itu banyak bahagianya, menyedihkan, ribet atau gimana? Nah, oke. Nanti. Maksudnya gini loh, pernikahan itu maksud kamu tuh yang kamu lihat kan pasti ada perubahan tuh yang tadinya kita di awal-awal kan mungkin perkenalan ya manis-manis apa gimana. Kamu ngeliat aku juga manis. Yang manis-manisnya lah gitu kan. Kalau sekarang kan setelah menikah pasti semua wujud asli kita berdua tuh ditampilkan gitu kan. Itu ada perubahan-perubahan itu juga. Terus juga perubahan dari yang tadinya kita sendiri apa-apa melakukan apapun itu sendiri sekarang harus saling melibatkan gitu. Itu menurut kamu gimana? Dan aku pun nanti akan jawab juga. Oke, gini. Ya, sekarang kan kita juga baru ya, menikah juga baru nih. Kalau menurut aku sih sejauh ini masih baik-baik aja ya, karena memang eh, aku masih ngerasain masih enak-enaknya sih. Kayak sekarang tuh sarapan tahu-tahu udah disiapin gitu, mau kemana-mana pakaian dan lain-lain tuh udah diberesin sama kamu. Jadi menurut aku sih masih ngedapetin yang baik-baiknya. Dan mudah-mudahan kedepannya juga ya terus-terusan baik gitu. Gitu sih. Harus dong. Nah cuman paling ribetnya tuh kayak sekarang tuh kan harus izin tuh. Diteleponin kalau misalnya di luaran tuh kayak gitu-gitu. Bukan ribet ya, cuman mungkin belum terbiasa aja. Jadi kalau aku nelpon kamu, misalkan kamu lagi di luar terus jam 10 malam kamu belum pulang gitu. Itu ribet. Bukan ribet sih, cuman ya kemarin-kemarin kan nggak gitu-gitu banget nih sekarang. Sekarang tuh kayak ya, Ngomel. tapi mungkin ini bagian dari apa ya, kayak oh ternyata tuh menikah tuh kayak gini gitu. Ya iya Gitu kan. aja sih. Ya intinya kan harus ada remnya kan berbeda kan dari yang memang sebelum nikah sama setelah nikah kan pasti ada perbedaan gitu. Dan katanya kan memang kata orang-orang kan di awal-awal pernikahan itu wow disitulah gitu kan pintu masalah dibuka gitu. Dan memang kita pun walaupun memang baru menikah kita sudah melewati banyak permasalahan gitu kan. Dan ternyata ya intinya kita harus saling mengerti, saling sabar gitu kalau menurut aku. Iya, ya itu juga bagian dari pernikahan yang penting banget ya. Harus sabar, harus apa namanya, lebih legowo gitu, ngerti gak sih? Mengerti. Jadi ini menurut kamu sekarang kan lagi marak-maraknya banget nih yang namanya perselingkuhan, pelakor lah, apalah gitu kan. Memang tapi memang di sini juga perselingkuhan itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, banyak juga yang dilakukan oleh perempuan. Cuman maksud aku nih, karena memang kayaknya sih ya kebanyakan pelaku itu laki-laki. Oke. Apa sih yang membuat laki-laki itu pada akhirnya tuh harus selingkuh gitu? Padahal kadang yang aku lihat istrinya cantik, berpendidikan gitu kan di rumah tuh, terus juga punya anak yang lucu gitu. Istrinya malah menurut aku sih baik gitu, perfect. Tapi kadang cowok itu masih aja selingkuh. Apa sih sebenarnya yang bikin cowok tuh selingkuh pada akhirnya? Aduh. Yang pertama aku mau jawab karena aku bukan bagian dari pelakunya nih, jadi aku belum nggak bisa menjawab secara tepat Jangan mungkin sampai ya. lah. Iya ya jangan. Cuman ya karena aku juga bukan pelaku nih, jadi takutnya salah gitu kalau misalnya mau ngejawab gitu loh. Cuman menurut aku nih gitu ya, menurut aku mungkin laki-laki di luar sana
melakukan perselingkuhan itu karena ya di rumah gak dilayani dengan baik. Oke. Mungkin ya. Ya sebenarnya sederhana sih, laki-laki itu cukup dilayani dengan baik dan nurut ya. Kita laki-laki tuh pengen punya pasangan tuh yang nurut gitu, yang nurut dalam konteks baik ya, dalam hal yang positif. Nah, itu terus sih kalau itu. misalkan, nah mungkin dia nggak dapetin itu di rumah nih, nggak dapet pelayanan yang terbaik. Kalau gitu. misalkan sudah melayani, sudah melayani dengan baik, sudah nurut tapi tetap selingkuh, itu namanya berarti nggak normal kali ya, nggak bersyukur gitu. Nggak bersyukur, ya sih, ya gitu. mungkin. Tapi kalau menurut aku sih terjadinya perselingkuhan itu karena kurangnya komunikasi. Nah, iya, komunikasi juga penting banget. Iya, karena kurangnya komunikasi. Kenapa kurangnya komunikasi bisa terjadi perselingkuhan? Karena kan yang namanya kita suatu hubungan nggak komunikasi, gimana kita mau tahu sama tahu nih keinginannya masing-masing. Kalau misalkan tidak dikomunikasikan, tapi kalau misalkan aku mengkomunikasikan apa ingin aku, kamu pun mengkomunikasikan apa ingin kamu, kita duduk bareng, kita berdiskusi, kita cari solusinya gitu kan. Kita mencoba belajar untuk menjadi lebih baik lagi, mengikuti apa keinginan kita masing-masing gitu. Kayaknya bisa jadi baik-baik aja gitu kan, akan mendapatkan itu semua dari pasangan kita masing-masing gitu. Iya, saling aku setuju gitu, sih. saling gitu. Kalau menurut aku dalam suatu hubungan itu harus saling mengerti, saling sabar, saling. Iya, aku setuju juga, sepakat ya bahwa komunikasi itu penting dalam sebuah hubungan ya. Makanya aku selalu punya prinsip tuh. Apa? Komunikasi itu penting dalam satu hubungan gitu. Untuk menjaga hubungan itu tetap baik, jalinlah komunikasi dengan baik. Ya, makanya kan aku sering banget kan ke kamu ngomong apa sih, kurang aku apa gitu kan. Terus aku harus gimana, kamu sukanya gimana gitu. Kamu sukanya perfect. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan, sampai aku kamu sukanya posisi seperti apa? Kamu sukanya misalkan aku dandan gimana gitu. Iya, maksudnya posisi duduk ya, kamu tuh benar. Iya, kamu sukanya kerudung aku kayak gimana gitu kan. Iya. Atau aku cara itu ngomong penting, kayak gimana itu bagian gitu dari kan. komunikasi ya, bagian dari membangun satu hubungan yang baik Gitu kan, maksud aku gitu. Dia tuh langsung ini loh, langsung berkeringat loh dibahas posisi, dia langsung berkeringat. Karena memang di luar ekspektasi loh ada jawaban kayak gitu guys. Karena kan biar semakin dekat. Iya. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya. Kamu kenapa pilih aku untuk jadi istri kamu? Nah, kalau untuk itu sih kayaknya aku butuh sesi khusus tuh buat ceritain. Dari awal mula aku kenal kamu sampai akhirnya aku milih kamu buat jadi istri aku tuh, kayaknya aku bakal butuh waktu yang panjang tuh buat cerita. Jadi milih aku menjadi istrinya, emang beberapa pilihan gitu? Enggak ya? dong, maksudnya ya menikah itu kan bukan hal yang coba-coba ya. Iya. Jadi memilih itu penting loh. Iyalah, ya masa kita ini kan istilahnya kita mau pakai baju aja kita harus milih kan yang bagus tuh yang mana gitu. Benar. Masa ini untuk jadi pasangan hidup selamanya nggak dipilih dulu kan? Iya bener, makanya ya aku butuh waktu untuk cerita panjang tuh, aku butuh sesi khusus untuk ngebahas satu pertanyaan itu gitu. Dan nggak bisa dicampurin di sini sekarang. Kamu tiap hari ketemu sama aku bosan nggak sih? Sejauh ini nggak bosan sih, tapi jangan sampai bosan lah. Tapi kamu menyenangkan sih. Masa? Iya, banyak hal yang memang aku rasa wah ini orang menyenangkan sih. Tapi kamu menyebalkan. Ya kan aku nggak nanya, makanya aku nggak mau nanya. Karena aku udah tahu jawabannya apa. Tapi aku mau ngomong, kamu menyebalkan. Kalian semua istri-istri kayak begitu nggak sih? Iya, menyebalkan kan. Apa sih namanya?
kalau misalkan abis mandi anduk ditaruh di kasur coba. Terus kalau Itu misalkan normali laki-laki tuh kayak gitu. udah buka lemari tuh cuma bisa bukanya doang, nggak bisa nutup lagi. Terus di kamar mandi berantakan banget kan kalau habis mandi gitu, nggak coba? Kamu lebih menyebalkan mana kalau lebih rapi aku ketimbang kamu coba? Apa? Emang kamu nggak bertanya-tanya, ini orang kok rapi banget gitu? Apanya yang rapi? Iya, misalnya nih, ternyata kan kamu sebel tuh, kamu bilang tadi anduk di mana-mana, Iya. habis ngambil baju nggak rapi. Kamu kaget nggak kalau misalnya ternyata tiba-tiba lebih Kamu yang rapi gitu. Iya sih, kaget, mencurigakan Iya, kan? mencurigakan, makanya itu normal laki-laki. Iya, emang sih kayak begitu, menyebalkan. Nyampe dari luar nih, tiba-tiba buka sepatu, teng aja terbangin gitu kan kaos kakinya. Teng, nanti si bajunya diterbangin kemana gitu. Tapi indah kan, tapi indah. Seninya Iya. menikah mungkin ya, walaupun kesal tapi ya alhamdulillah banyak cintanya sih. Keselnya cuma beberapa doang. Jadi untuk kalian semua jangan sampai takut untuk menikah. Menikah itu juga indah. Menikah indah dan Kalau didasari dengan Tapi aku nyesel sih sebenarnya, nyesel menikah. kenapa? Kok nggak dari dulu? Terimalah lagu ini dari orang biasa. Karena kan Allah juga Tapi mempertemukan cinta kita baru-baru ini gitu kan, di waktu yang memang sudah tepat. Aku sudah lebih bisa mengerti. Iya. Dan aku juga lebih siap sih. Iya gitu. Coba kalau misalkan mungkin kemarin-kemarin dipertemukannya kita egonya masih sama-sama tinggi, nggak tahu jadi apa kan gitu. Kalau sekarang kan mungkin kita udah semakin dewasa, semakin mengerti kayak gitu. Iya sih, benar sih, benar. Tapi untuk kalian semua jangan takut untuk menikah, apalagi menikahnya itu kita tujuannya untuk beribadah ya. Karena kan memang ibadah yang paling panjang itu ya menikah. Coba kita pegangan tangan begini aja, Halal gila. apa namanya, ibadah gitu kan, dapat pahala. Kita pegang suami kayak begini aja dapat pahala gitu. Semuanya pokoknya dapat pahala gitu. Ya tapi memang kalau istri ya itu tadi, kalau nggak nurut kita nggak dapat pahala, yang ada kita dosa gitu. Yes, benar. Tuh. Pokoknya jangan takut untuk menikah, untuk teman-teman semuanya. Nggak semuanya apa ya yang dialami, mungkin yang cerita-cerita teman-teman kita yang memang sedih itu nggak semuanya gitu. Memang rumah tangga banyak masalah, tapi banyak indahnya juga. Ya, oke. Gitu. Mungkin Ini itu aja sih. kenapa? Karena memang kamu pengen cepet-cepet tidur. Bukan. Iya, kebetulan aku Kenapa? juga lagi nggak enak badan kan. Nggak enak badan, terus pengen dipijitin. Iya. Oke, Karena kalau udah gitu. malam banget juga. Ya, tapi kan memang ini dia baru pulang. Dan aku udahlah pengen ngobrol-ngobrol gitu kan. Pengen ngobrol-ngobrol dan pengen ngobrol-ngobrol lah, pengen nanya-nanya gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima Aku kasih juga yang makasih sudah sama mendengarkan kamu. obrolan Karena- kita ini. Aku juga makasih banyak sama kamu. Kamu pulang kerja udah langsung mau ngobrol sama aku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.